Nah, gua ada pertanyaan menarik nih. Kalau misal di negara seperti mungkin India Heeh. atau Amerika atau Cina, Cina enggak lah, mungkin India atau Amerika ya. Mhm. Kalau kita misalnya kita bukan investor profesional, kita biasa nyarinya reksadana saham. Mhm. Cuman di Indonesia mungkin dalam 3 tahun ini ada eksodus yang luar biasa dari reksadana saham nih yang gue Mhm. lihat. Jadi ini ayam-ayam ini pada kasihan kayaknya. Betul betul Nah, betul. Agak nggak perform lah. agak nggak perform Nggak kenapa? perform. Karena mungkin ya barang-barang seperti yang tadi saham-saham konglomerat mungkin Hmm. mereka nggak dapat jatah dan nggak bisa masuk web besar. Iya. Jadi Betul. mereka resort untuk ya masuk blue chip yang kita lihat selama 5 tahun ini mungkin rata nih. Betul. Kemarin gue baru ketemu sama si Wilson juga Bibit. Hmm. Dia cerita kalau misalnya 90% tuh RDPU, RDPT. Iya. Jadi kayak sekarang itu ada eksodus besar-besaran nih dari reksadana saham. Menurut lu dengan kayak lu edukasi sahamnya ini kayak begini ada andil nggak dalam situ? Kalau menurut gua ada soalnya di mana kayak orang oke maunya sendiri gitu. Nggak mau nitip di reksadana karena menurut gua zaman dulu tuh ada wave yang suruh orang beli misalnya beli reksadana indeks lah begitu. Gua setiap kali denger influencer yang ngomong kayak gitu di Indonesia gua pikir ini bukan S&P 500. Serikati bukan S&P 500. Nggak perform bro. Lu kalau Iya. pilih gituan nggak perform. Terus management fee kan besar banget 3-4% kan? Yes. Nah ini karena kan gue ambil kelas WMI kan, WMI Wakil Manajer Investasi kan. Jadi di Indonesia itu ada peraturan yang aneh bro. Lu kalau misalnya jadi manajer investasi, lu tuh harus dipecah. Portfolio lu jadi 10. Betul. Itu menurut gua agak bodoh bro. Lu 10. Jadi gimana perform? Alokasinya juga ada kan. Kalau saham harus 90-10 kan dia. Iya. Jadi kalau misalnya yang ini naik nih, yang saham yang nomor 1 naik tinggi, lu harus jual, lu harus bikin jadi rata lagi. Ya terus lu jadi nggak bisa perform dong bro. Nah itu peraturan itu bikin mereka nggak bisa perform. Itu contoh misalnya lu dapat saham Pak PP nih, Pak PP-nya perform. Lu harus jual Pak PP-nya harus ya, lu nggak boleh keep, lu harus jual, masukin rata yang lain, jadi semua harus maksimal 10%. Ya. Nah itu bikin nggak bisa perform. Jadi kalau lu masuk reksadana, lu mendingan lu masuk sendiri. Oke. Nah ini peraturan utama yang bikin dia nggak bisa perform kayak S&P. Oke. Nah ini gue mungkin pertanyaan sedikit ya. Kan kemarin gue ada dengar beberapa kasus yang di pasar modal ini orang dihack ya. Kita nggak usah ngomong lah sekuritasnya apa. Itu menurut lu kenapa mungkin bisa terjadi sebagai pengamat di pasar? Dan kenapa misalnya let's say bursa itu nggak bisa reverse transaksi? Kalau setahu gue mekanisme bursa itu harusnya bisa reverse transaksi. Itu menurut lu kenapa? Kalau yang kemarin, jadi akun gue sendiri juga ada kena hack bro. Oke. Tapi gue dananya dibalikin. Oke. Dana gue dibalikin. Di sekuritas apa kalau nggak bisa ngomong? Janganlah. Jadi gue juga kena hack. Itu ratusan juta dibalikin tapi dananya. Canggih sekali kan mereka hacker. Jadi pakai malware. Canggih. Mereka. Jadi gue bingung ya. Waktu itu libur panjang bro. Waktu itu libur kalau nggak salah Sabtu, Minggu, Senin. Ya. Atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Liburnya panjang lah. Libur panjang ya. Tiba-tiba gue bingung. Kan kalau sekuritas kan sekarang udah terkoneksi ke BCA kan. Ya. Tiba-tiba ada yang withdraw bro. Oke. 100 juta gitu. Di withdraw banyak. Nah terus gue bingung. Ini apa nih? Nah gue hari Senin gue tanya. Sekuritas tapi dananya udah langsung dibalikin lagi. Oke. Nah tapi turns out ternyata yang gue pelajarin ini harusnya tuh dari akun RDN. Kan namanya misalnya Andri Hakim. Cuma bisa withdraw ke Andri Hakim kan. Turns out ternyata si hacker ini dia masuk ke sistem sekuritas. Lalu dia withdraw ke nama yang beda. Jadi dia bisa approve. Nah, salahnya itu mungkin dari banknya ya. Harusnya bank, kalau di bank, jadi yang kehack itu cuma bank BCA. Oke. Jadi kalau bank lain nggak bisa. Jadi khusus BCA. Karena BCA itu katanya bisa approve, lu ke akun lain, ke nama lain tuh lu bisa approve. Jadi dia bisa lewat. Nah, jadi salahnya sebenarnya di bank BCA-nya saat itu. Nah ini kan sebenarnya bikin investor yang saham jadi khawatir karena gini, kalau di kripto orang tuh punya kekhawatiran, gimana kalau misalnya cold wallet gue dirampok gitu. Ternyata kalau di saham itu bahkan sekuritas pun sekarang ibaratnya bisa jebol gitu. Bisa jebol. Nah dan yang jebol ini bro, yang udah kehack ini, ini duitnya dibawa lari ke kripto. Oke. Jadi kemarin gue ada lihat beberapa kasus yang menarik sekali, di mana kan awal kan mereka ganti seperti itu kan, tapi kayaknya dari banknya mereka tutup tuh celahnya. Betul. Celahnya ditutup, jadi mereka pakai cara lain ketika mereka dapat akses akunnya. Ini mereka bikin akun pakai nama-nama ya KTP bodong, yang kayak orang-orang judul begitu. Lalu mereka beli saham yang small cap, terus di sini udah dibeli dijual, canggih loh. Nah, kalau itu di sekuritas lain lagi. Kalau ini hacknya ini
Kalau ini hacknya beda lagi nih. Iya. Jadi gue bisa beli gorengan, gue tarik gorengannya, Iya, lu pakai beli dana yang gorengan di sini. Soalnya Iya. dia pikir kalau ganti RDN-nya susah tuh. Yes, bener. Itu juga bisa. Oke. Contoh misalnya gue tahu nih akun lu nggak ada duitnya tapi ada barangnya. Iya. Gue tinggal buang blue chip lu, Betul. jadi cash. Beli di Cash lu, sono. gue di sini gorengan, kan gorengan gampang dinaikin bro. Iya. Gue beli, gue naikin, terus lu makan aja di harga atas. Iya. Kan pindah duitnya. Lu dapat barang, gue dapat cash. Soalnya berarti ini hacker yang melakukan ini ngerti mekanisme pasar sangat dalam berarti. Betul, dia ngerti. Oke, menarik ya. Nah, makanya sekarang tuh kalau lu lihat ya, sekarang banyak sekuritas tuh kalau weekend tuh lu udah nggak bisa withdraw. Ya. Jadi dia sengaja dimatiin. Oke.